Jadi di sini yang aku bahas kali ini adalah faktor yang mempengaruhi keseimbangan hemoglobin. Nah, keseimbangan hemoglobin yang dibahas pada kesempatan kali ini itu sebenarnya keseimbangan dalam bentuk alosteriknya, afinitasnya, dan jumlahnya. Nah, jadi kita akan mempelajari apa faktor-faktor yang menyebabkan bentuk alosterik hemoglobin itu berubah, lalu afinitasnya berubah, dan jumlahnya berubah. Nah, kita bahas yang bentuk alosterik dulu untuk mengingat kembali bahwa bentuk alosterik hemoglobin itu hemoglobin punya kemampuan untuk berubah bentuk secara kooperatif. Nah, di sini ada contohnya, di mana di sini adalah bentuk hemoglobin yang T form, sedangkan yang di sini bentuk hemoglobin yang R form. Nah, kapan kita akan menemui bentuk-bentuk hemoglobin seperti ini? Nah, kita temui bentuk hemoglobin berada di posisi T form atau tense form atau taut form saat hemoglobin ini tidak berikatan dengan oksigen, yang artinya dia itu sifatnya dioksihemoglobin. Dioksihemoglobin ini menandakan bahwa hemoglobin ini tidak berikatan dengan oksigen. Nah, kita bisa lihat strukturnya di sini padat dan punya banyak ikatan. Nah, pada saat seperti ini, afinitas hemoglobin terhadap oksigen itu rendah. Maka ketika ada satu oksigen yang berhasil berikatan ke satu hemoglobin di sini, dia akan mengubah strukturnya secara keseluruhan, di mana strukturnya berubah menjadi ini. Ini disebut dengan relax form atau air form. Kita bisa lihat di sini sendiri bentuknya itu jauh lebih longgar dan jauh lebih rileks kalau kita lihat daripada yang bentuk T form. Nah, ini adalah bentuk ketika hemoglobin sudah berikatan dengan oksigen. Di sini penanda oksigennya yang merah-merah. Nah, pada saat ini relax form ini oksigennya udah berikatan di semua sisi-sisi hemoglobin gitu ya. Sekarang itu dulu, ini yang menyebabkan hemoglobin dapat berubah secara kooperatif karena kenapa? Karena dibilang pengikatan satu oksigen aja ke sini itu bisa meningkatkan afinitas sehingga hemoglobin itu lebih mudah berikatan oleh 3 oksigen lain gitu loh. Nah, itu karena terjadi perubahan dari tense form ke air form. Itu dulu. Oke, kita lanjut. Sebentar. Nah, kita masuk ke oxygen dissociation curve. Ini kurva disosiasi oksigen ini sifatnya penting dipelajari karena ini kayak kita belajar tentang keadaan normalnya dulu. Oxygen dissociation curve ini apa? Kurva disosiasi oksigen ini yang nantinya akan membuat kita mengerti kenapa sih hemoglobin punya kemampuan untuk melepas dan mengikat oksigen, yang menyebabkan dia itu dikatakan sebagai transporter yang bisa membawa oksigen dan melepasnya ke sel-sel yang memang membutuhkan oksigen. Nah, ini jawaban pertanyaannya itu di sini. Nah, singkatnya seperti ini. Kurva disosiasi oksigen ini ada dua, ada yang Y, ada yang X. Dimana kalau yang arahnya ke X, ini menunjukkan PO2 atau tekanan oksigen, ya, tekanan oksigen di ruangan itu atau di di luar lingkungan eksternal. Sedangkan yang sebagian Y aksis ini ada O2 saturation in Hb atau saturasi oksigen di dalam hemoglobin itu sendiri. Nah, kita bisa lihat ini kalau yang di jaringan itu kadar oksigennya rendah ya kan, 40. Sedangkan kadar oksigen saturasinya di Hb itu 60. Nah, kan kita tahu kalau prinsipnya gas bergerak menuruni gradiennya dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pada jaringan, hemoglobin punya kemampuan untuk melepas oksigen ke jaringannya karena saturasi atau tekanan oksigen di hemoglobin jauh lebih tinggi daripada tekanan oksigen di jaringan. Ya, itu yang menyebabkan kenapa hemoglobin bisa melepas oksigen
dari dirinya ke jaringan atau sel-sel yang membutuhkan ya. Karena kalau jaringan itu kan artinya sel-sel banyak ya kan, artinya bisa melepas oksigen ke jaringan yang membutuhkan. Sedangkan pada saat di paru-paru itu dia tekanan paru-parunya sendiri itu di sini, tekanan paru-parunya itu adalah 120. Sedangkan tekanan PO2 atau saturasi PO2 di hemoglobinnya itu 100. Nah, kita lihat lagi bahwa gas bergerak menuruni gradiennya dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Maka paru-paru ini melepas oksigen untuk diikat hemoglobin, ya kan? Karena paru-parunya yang tekanannya tinggi ke tekanan rendah. Sehingga paru-paru melepas oksigen dan hemoglobin dapat mengikat oksigen. Oke? Itu dulu. Nah, yang kedua, kurva disosiasi oksigen ini juga menunjukkan afinitas hemoglobin terhadap oksigen, kekuatan afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Nah, kenapa bisa menunjukkan? Kita lihat ya. Di sini kurvanya kalau dia semakin tinggi ke atas, di sini artinya afinitas hemoglobinnya ini seperti ini. Ini namanya kurva sigmoid, artinya afinitas hemoglobinnya itu meningkat. Artinya hemoglobinnya lebih mudah mengikat oksigen gitu loh. Nah, pada saat di paru-paru, ini kadarnya tinggi kan di sini. Maka hemoglobin itu mudah sekali afinitasnya tinggi terhadap oksigen. Tapi ketika dia di jaringan, di bagian sini, itu hemoglobin itu afinitasnya rendah terhadap oksigen. Karena dia afinitasnya rendah, maka dia mudah untuk melepas oksigen. Karena memang oksigennya harus dilepas di jaringan, sedangkan di paru-paru oksigennya memang harus diikat. Nah, itulah akalannya. Selain itu juga yang menyebabkan pelepasan atau pengikatan oksigen itu disebut oleh perubahan allosterik tadi ya. Perubahan allosterik itu akan membantu mempercepat pengikatan atau pelepasan oksigen karena dia itu bentuknya kooperatif tadi ya. Dimana bentuk kooperatif, saya ulang ya, bentuk kooperatif yang tadi sebentar. Nah, bentuk kooperatif ini dimana kalau ada satu pengikatan oksigen di satu subunit, maka subunit lainnya akan lebih mudah berikatan dengan oksigen. Sedangkan kalau ada pelepasan oksigen di satu subunit, maka subunit lainnya akan mudah juga melepaskan oksigen. Jadi dia kayak kalau satunya kayak gini, yang lainnya ikutan gitu mudahnya, oke? Nah, sekarang kita baru masuk ke, kalau tadi kita udah pelajarin dasarnya, jadi bentuk allosterik sama oksigen dissociation curve ini dasarnya. Kita sekarang belajar tentang efek Bohr. Nah, efek Bohr itu apa? Efek Bohr ini adalah keadaan di mana hemoglobin ini melepaskan oksigen. Dia punya afinitas yang rendah terhadap oksigen. Kenapa? Ditandai dengan ini. Ini kan keadaan yang terjadi ketika suatu sel atau jaringan itu melepas CO2 ya kan. CO2-nya akan berikatan dengan air, membentuk ini H2CO3, asam karbonat. Lalu ketika jadi HCO3- dan H+, nanti H2CO3-nya diurai menjadi ini. Dan ini reaksi cepat sekali, dan kebetulan pada saat diurai seperti ini, kadar H+-nya jauh lebih tinggi daripada kadar HCO3-nya. Apa akibatnya kalau kadar H+-nya lebih tinggi? Maka pH-nya akan lebih rendah. Nah, pengurangan pH ini menyebabkan menurunnya afinitas hemoglobin terhadap oksigen dan mempermudah pelepasan oksigen. Jadi, kalau kadar pH-nya itu rendah, afinitas hemoglobin terhadap oksigennya turun. Afinitas tadi kan pengikatan. Kalau dia afinitasnya turun, pengikatannya juga rendah. Karena pengikatan rendah, maka oksigen itu mudah untuk melepaskan maka hemoglobin itu mudah untuk melepaskan oksigen. Nah, bagaimana kalau di kurvanya? Ini kita lihat kurva yang di sini dulu, yang tengah, yang warna hitam. Ini adalah kurva normal yang tadi kita pelajari di awal ya. Ketika hemoglobin itu berada di dekat jaringan, sehingga dia mempunyai kadar pH di jaringan yang punya kadar pH yang lebih rendah, anggaplah seperti kapiler ya. Kapiler itu kadar pH-nya atau pH-nya itu lebih rendah karena dia berada di dekat jaringan-jaringan
yang melepas CO2 dan juga menghasilkan H+, ya. Nah, hemoglobin ini afinitasnya, kan tadi saya bilang kalau kurva ini menunjukkan afinitas ya kan. Afinitasnya itu berubah. Atau dia jadi punya kemampuan ketika dia berada di dekat lingkungan asam, hemoglobin itu punya kemampuan untuk melepas oksigen. Nah, ketika dia lebih mudah melepas oksigen, maka kurvanya akan bergeser ke arah kanan. Jadi ini kurva yang warna merah ini menunjukkan bahwa afinitas hemoglobin terhadap oksigen itu berkurang. Lihat ini, reduce affinity. Nah, karena afinitas hemoglobin terhadap oksigennya berkurang, maka hemoglobin itu bisa melepas oksigen. Nah, tapi justru kalau di paru-paru, afinitas hemoglobin terhadap oksigen itu meningkat. Kayak gini. Dia ke arah kanan kalau afinitasnya meningkat dan ke arah kiri kalau afinitasnya berkurang. Ya. Jadi, efek Bohr itu menyebabkan ini kurva yang berwarna merah artinya afinitas hemoglobin terhadap oksigennya menurun karena pH di lingkungan sekitar bersifat asam, ya. Oke. Nah, sampai situ dulu.